Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Lo mungkin pernah dengar atau baca istilah katalis atau katalisator di pasar saham. Katalisator dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa. Jadi, katalis saham adalah orang atau peristiwa yang dapat menyebabkan harga saham turun maupun naik, bahkan dalam rentang yang tajam. Di dunia nyata, misalnya seorang Elon Musk, pemilik perusahaan Tesla yang juga orang terkaya di dunia, sekali membuat cuitan di Twitter bisa menyebabkan harga sebuah saham naik. Atau sebaliknya, satu cuitan Elon Musk bisa menyebabkan harga saham turun tajam. Apa yang dilakukan Elon Musk bisa mendorong banyak orang melakukan hal yang sama. Saat Elon Musk memborong saham Twitter, harga sahamnya langsung naik 27%. Contoh lain, pembelian atau penjualan dalam jumlah besar yang dilakukan oleh direksi terhadap saham emitennya sendiri. Ini juga bisa menjadi katalisator naik dan turunnya harga saham. Sebagai contoh, 9 dan 10 Mei lalu misalnya, para direktur BCA menambah kepemilikan saham BCA masing-masing. John Kosasih membeli 50.000 lembar saham dengan harga 7.725 per saham pada 9 Mei 2022. Suburtan membeli 150.000 saham BBCA pada 9 dan 10 Mei 2022. Salah seorang direksi ini membeli 50.000 saham BBCA dengan harga Rp7.650 pada 9 Mei 2022. Keesokan harinya pada 10 Mei 2022, Suburtan beli lagi saham BBCA sebanyak 50.000 lembar saham dengan harga 7.450 per saham. Direktur lainnya, Santoso, membeli 30.000 saham BBCA pada 9 Mei 2022 dengan harga 7.600 perak per saham. Setelah para direksi ini memborong sahamnya sendiri, saham BBCA menguat 1,66% ke posisi 7.650 per saham pada 11 Mei 2022. Pembelian saham oleh para direksi BBCA dapat disebut sebagai katalis positif. Mengapa? Alasannya, direksi adalah pengurus perseroan yang sangat tahu isi jeroan perusahaan. Direksi beli saham ratusan juta atau miliaran rupiah tentu bukan mau sedekah, melainkan juga mengharapkan keuntungan, capital gain maupun imbal hasil dividen. Sementara peristiwa yang bisa menyebabkan pedagang saham atau investor membeli atau menjual sebuah saham antara lain adanya laporan pendapatan, revisi analis, pengumuman produk baru, perubahan undang-undang, tuntutan hukum atau adanya rencana merger dan akuisisi. Pengumuman atau perubahan kebijakan yang diambil pemerintah bisa juga menjadi katalis saham. Contohnya, pengumuman pemerintah yang menaikkan harga cukai rokok telah menyebabkan harga saham emiten rokok langsung drop. Pada Desember 2021 lalu, pemerintah resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau CHT untuk tahun 2022 dengan kenaikan rata-rata 12%. Pengumuman ini langsung memicu para pedagang saham menjual saham yang mereka miliki. Saham-saham rokok langsung terjun payung. Pada 13 Desember 2021, harga saham HMSP kode saham PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk sebesar 1.020 perak per saham sempat turun hingga ke harga Rp895. Sebaliknya, ketika pemerintah mengumumkan kebijakan penundaan pembayaran cukai rokok atau cukai hasil tembakau CHT hingga 90 hari pada 25 April 2022 lalu, harga saham HMSP per 25 April 2022 di harga Rp935, harga saham HMSP per 7 Juni 2022 sudah di harga Rp1.160 atau naik kurang lebih 24,06%. Asal lo
tahu ya, tidak sedikit pedagang saham yang mengambil peluang saat keluar berita-berita, bisa berita buruk atau kita sebut katalis negatif maupun berita baik, katalis positif. Laporan keuangan yang diterbitkan per kuartal seringkali digunakan pedagang saham momentum untuk memborong saham. Sebagai contoh, pada 18 Mei 2022 lalu keluar berita dengan judul besar PTBA raih laba 2,2 triliun pada kuartal 1 tahun 2022, melonjak 354%. Jika diamati, harga saham PT Bukit Asam Tbk sejak 18 Mei 2022 sampai dengan 3 Juni 2022 melonjak dari harga 4.000 ke harga 4.630 per lembar saham atau sudah naik 15,75%. Selanjutnya, dalam rapat umum pemegang saham PTBA diputuskan untuk membagi dividen jumbo. PTBA menetapkan 100% laba bersih tahun buku 2021 7,9 triliun sebagai pembayaran dividen saham. PTBA menetapkan cum date di pasar reguler dan negosiasi pada 3 Juni 2022. Setelah tanggal 3 Juni 2022, harga saham PTBA melorot turun dari harga Rp4.570 ke harga Rp4.050 per 8 Juni 2022 atau turun sebesar minus 11,57%. Kalau lo daily atau swing trader, lo nggak boleh malas baca-baca berita di media untuk bahan pertimbangan lo membeli atau memegang saham. Termasuk bisa jadi pertimbangan untuk menjual saham yang udah lo punya. Lo bisa pantau media berita seperti CNBC, Kontan, Investor Daily, atau kolom ekonomi di media Kompas. Gimana? Lo suka pantau-pantau berita emiten atau sahamnya nggak? Sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.